Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zuri Ramadan dengan NIM D1C124031. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal mesin dan peralatan industri. Satu, perbedaan sortasi dan grading sama-sama bertujuan meningkatkan mutu hasil pertanian, tetapi konsepnya berbeda. Sortasi adalah tahap awal untuk memisahkan bahan yang masih layak dan yang tidak layak berdasarkan kondisi fisiknya, seperti busuk, cacat, atau tercampur kotoran. Contohnya pada tomat atau kentang, buah yang busuk atau rusak dipisahkan secara manual di meja sortasi atau menggunakan conveyor sortasi. Sedangkan grading dilakukan setelah sortasi dengan tujuan mengelompokkan bahan yang sudah lolos sortasi berdasarkan ukuran, berat, atau kelas mutu. Contohnya jeruk atau apel yang dibagi menjadi grade A, B, dan C menggunakan mesin grader atau ayakan. Sortasi fokus pada kelayakan, grading fokus pada keseragaman mutu. Baik, soal nomor 2, pentingnya pembersihan awal sebelum pengolahan. Pembersihan awal sangat penting karena bahan pertanian umumnya masih tercampur tanah, pasir, dan sisa tanaman dari lapangan. Jika tidak dibersihkan, kotoran tersebut dapat menurunkan mutu produk, menyebabkan kontaminasi, dan mempengaruhi rasa maupun tampilan produk akhir. Selain itu, dari sisi mesin, kotoran seperti pasir dan batu dapat menyebabkan keausan, penyumbatan, bahkan kerusakan pada komponen mesin. Dengan pembersihan awal proses, pengolahan menjadi lebih efisien, mutu pengolahan menjadi lebih efisien, dan umur mesin menjadi lebih panjang. Baik, soal nomor 3, tujuan utama pengecilan ukuran bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan. Selanjutnya, dengan ukuran bahan yang lebih kecil, luas permukaan meningkat sehingga proses seperti pengeringan, pencampuran, dan ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Selain itu, pengecilan ukuran juga memudahkan penanganan bahan, pengemasan, dan penyimpanan. Contohnya, jagung digiling menjadi tepung agar lebih mudah diolah menjadi produk pangan. Baik, soal nomor 4. Perbedaan prinsip kerja hammer mill dan dismill. Prinsip kerja hammer mill, di mana palu-palu yang berputar cepat memukul bahan hingga hancur dan lolos ayakan. Mesin ini umumnya digunakan untuk bahan kering dan keras seperti jagung kering atau bahan pakan ternak, karena mampu menghasilkan ukuran partikel yang cukup kasar hingga sedang. Sementara itu, dismill bekerja berdasarkan gesekan antara dua piringan, satu berputar dan satu diam. Bahan dihancurkan setelah bertahap melalui gesekan sehingga hasilnya lebih halus dan seragam. Dismill lebih cocok digunakan untuk bahan seperti beras, kedelai, atau bumbu dapur. Jadi hammer mill lebih tepat untuk proses cepat dan bahan keras. Sedangkan dismill untuk hasil yang lebih halus dan terkontrol. Baik, soal nomor 5. Faktor penyebab kerusakan biji saat pemindahan. Jika kerusakan biji selama pemindahan, beberapa faktor perlu dievaluasi, antara lain kecepatan alat pemindahan yang terlalu tinggi, ketinggian jatuh bahan yang berlebihan, serta sudut kemiringan konveyor atau elevator. Selain itu, kondisi permukaan alat yang kasar dan kadar air biji yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan biji mudah pecah atau retak. Baik, soal nomor 6. Pengaruh viskositas Pengaruh viskositas fluida terhadap pemilihan pompa.
Viskositas sangat mempengaruhi pemilihan pompa karena berkaitan langsung dengan kemampuan fluida untuk mengalir. Fluida dengan viskositas rendah seperti air dapat dipompa menggunakan pompa sentrifugal, namun untuk fluida kental seperti minyak atau sirup, diperlakukan pompa jenis rotari atau screw agar aliran tetap stabil. Jika pemilihan pompa tidak sesuai dengan viskositas fluida, maka efisiensi pompa menurun dan risiko kerusakan meningkat. Baik, soal nomor 7, alur penanganan pasca panen. Di sini saya akan menggunakan contoh padi menjadi beras. Setelah padi dipanen, gabah terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran menggunakan mesin cleaner. Selanjutnya, gabah digaringkan menggunakan mesin pengering untuk menurunkan kadar air agar tidak mudah rusak selama penyimpanan. Setelah itu, gabah digiling menggunakan rice milling unit untuk memisahkan kulit dan menghasilkan beras. Beras kemudian disortasi dan digrading untuk memisahkan beras patah dan menentukan kelas mutu. Tahap terakhir adalah pengemasan sebelum beras didistribusikan ke konsumen. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi.